Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ayumi, bisa dipanggil Tasya, dengan NIM 1830108050. Saya dari mahasiswa IAIN Batu Sangkar, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 6. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan sebuah layanan, yaitu layanan bimbingan klasikal, di mana sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit apa itu layanan bimbingan dan klasikal. Layanan bimbingan dan klasikal yaitu sebuah layanan bimbingan yang diberikan oleh seorang konselor kepada klien atau peserta didik dalam jumlah banyak yang dilaksanakan di dalam suatu kelas. Dengan tujuan yaitu untuk membantu peserta didik agar mampu mempersiapkan dirinya, beradaptasi dengan lingkungannya, dan mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri, dan mampu menerima support dan memberi support kepada teman-temannya. Baiklah, mungkin hanya itu sedikit penjelasan dari saya tentang layanan bimbingan klasikal. Mungkin langsung saja kita masuk kepada materi pada hari ini. Materinya yaitu tentang sukses menggapai cita-cita. Mari kita simak video selanjutnya. Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang pentingnya memiliki cita-cita, mari kita ulas sedikit apa itu cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang. Cita-cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Bagi sebagian orang, cita-cita, impian itu dapat memotivasi dirinya sehingga sikap, perilaku, dan segala aktivitas yang dilakukan diusahakan demi mencapai cita-citanya suatu hari nanti. Baiklah, sekiranya teman-teman semua sudah paham apa itu cita-cita, baiklah kita masuk kepada materi pertama, yaitu pentingnya memiliki cita-cita. Menurut psikolog Mona Sugianto, memiliki cita-cita dalam hidup amatlah penting. Melalui cita-cita tersebut, kita memiliki gambaran mengenai kehidupan masa depan yang ingin dijalani. Cita-cita itu memberikan sebuah gambaran tentang perwujudan akan seperti apa masa depan kita. Karena itulah kita akan bergerak untuk mewujudkannya. Kita memiliki cita-cita berarti kita memiliki gairah dan motivasi dalam hidup. Memiliki cita-cita juga melatih daya juang dan fokus seseorang. Jika mengharapkan dan begitu menginginkan sesuatu, maka kita tentu akan berusaha meraihnya. Memiliki cita-cita membuat kita fokus dan menumbuhkan daya juang untuk meraihnya. Di sisi lain, memiliki cita-cita melatih rasa putus asa dan kecewa. Manfaat memiliki cita-cita adalah suatu karya. Mereka yang telah berhasil menjadi sesuatu yang diinginkannya akan memiliki karya yang tetap ada sepanjang hidup. Baiklah, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cita-cita. Pada dasarnya, banyak hal yang dapat mempengaruhi cita-cita, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri kita. Cita-cita diperlukan bagi setiap individu agar hidupnya menjadi terarah. Dengan adanya cita-cita, membuat individu memiliki semangat untuk mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Berikut merupakan faktor yang mempengaruhi cita-cita. Yang pertama, yaitu latihan dan lingkungan sejak kecil. Jika seseorang anak dari kecil sudah dilatih untuk mengembangkan potensinya, besar kemungkinan ia akan memiliki cita-cita sesuai dengan potensinya. Misalnya, sejak kecil ia sudah dilatih bermain bola, maka kemungkinan setelah dewasa ia akan memiliki cita-cita sebagai atlet. Begitu juga dengan anak yang tumbuh dalam lingkungan pencinta seni, memiliki kemungkinan untuk menjadi seniman atau setidaknya akan mencintai seni. Yang kedua, yaitu ambisi orang tua. Biasanya disebabkan oleh cita-cita orang tua yang tidak tercapai, maka ia akan mengarahkan anaknya untuk memilih cita-cita tertentu sejak kecil dan dilatih untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Ambisi orang tua ini kurang efektif untuk menentukan cita-cita, karena setiap anak terlahir sudah memiliki potensi. Jadi, dengan paksa anak untuk menuruti keinginan orang tua jika tidak sesuai dengan potensinya. Yang ketiga, yaitu tokoh idola. Anak yang mengidolakan seorang atlet biasanya berkeinginan untuk menjadi atlet.
atlet juga sesuai tokoh idolanya. Itu karena ia ingin mengikuti jejak tokoh idolanya. Baiklah, poin selanjutnya, persaingan dengan orang lain. Persaingan dengan teman sebaya sering menyebabkan seseorang tidak mau kalah dalam hal cita-cita. Jika temannya memiliki cita-cita tertentu, maka ia akan berusaha untuk bersaing dalam mencapai cita-cita tersebut. Selanjutnya, tradisi, norma, adat, dan kebiasaan yang berlaku. Dapat kita jumpai di masyarakat ada potensi-potensi tertentu yang sering mendapat penghargaan yang tinggi di masyarakat daerah tertentu sehubungan dengan adat yang ada di sana. Misalnya banyak anak remaja di Flores yang ingin menjadi pastor karena profesi ini mempunyai status sosial yang tinggi di masyarakat Flores. Yang poin selanjutnya yaitu pengalaman-pengalaman masa lalu. Misalnya seseorang pernah menderita penyakit fobia atau takut yang tak beralasan akan sesuatu. Maka kemungkinan ia ingin menjadi seseorang psikolog. Dengan menjadi seorang psikolog, ia bisa mengobati fobianya tersebut. Poin selanjutnya yaitu minat dan nilai-nilai yang dianut. Jika seseorang memiliki nilai kehidupan yang dianutnya seperti nilai keadilan sosial, maka itu akan membuatnya menjadi seorang relawan, hakim, dan lain-lainnya. Baiklah, kita masuk kepada poin C, yaitu manfaat memiliki cita-cita. Melalui cita-cita, seseorang dapat memotivasi dirinya, dan itu menjadi pendorong kita untuk semangat dan berusaha mengejar cita-citanya. Cita-cita juga mendorong seseorang melakukan sesuatu yang diinginkannya. Dengan kata lain, cita-cita menjadi motivasi untuk selalu berjalan ke depan. Seseorang memiliki cita-cita berarti dia memiliki gairah dan motivasi dalam hidupnya. Memiliki cita-cita juga melatih daya juang dan fokus seseorang. Kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu cara menentukan cita-cita. Menurut Rahmat 2015 halaman 23, ada beberapa langkah yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan cita-cita, yaitu yang pertama, kenali diri lebih jauh. Hal ini penting karena bertujuan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memahami potensi serta menyelaraskannya dengan minat yang dimiliki. Mengenali diri dapat dilakukan dengan proses melihat track record pendidikan atau prestasi akademik dan iptek yang dikuasai, meminta saran kepada ahli konsultan, misalnya guru BK, dan menambahkan pengalaman untuk menggali potensi diri. Poin yang kedua yaitu evaluasi dan memperbaiki. Memahami kelebihan dan kekurangan, saran dari ahli atau teman, pilihan yang yakini. Yang ketiga yaitu menetapkan cita-cita. Tahap akhir dalam menentukan cita-cita adalah memilih dan meyakini. Setelah memilih dan menentukan cita-cita, tentunya kita harus meyakini apa yang kita pilih. Keyakinan yang kuat merupakan modal yang besar dalam meraih cita-cita. Poin selanjutnya yaitu saat yang tepat untuk menentukan cita-cita. Yang perlu diperhatikan dalam menentukan cita-cita adalah usia, agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Apabila terlalu cepat memutuskan cita-cita, kemungkinan besar akan menimbulkan kegagalan, kecuali kita dipertimbangkan secara matang dan telah melakukan persiapan yang cukup baik. Jadi intinya kita harus memiliki cita-cita sejak dini, yang harus kita persiapkan dari sekarang. Kita lanjut kepada materi terakhir ini, yaitu hubungan cita-cita dan motivasi belajar. Apapun faktor yang mempengaruhi cita-cita, selama itu sesuai dengan potensinya, maka akan menjadi hal yang diperbolehkan untuk seseorang anak mengikutinya. Faktor yang dapat berpengaruh terhadap motivasi belajar antara lain meliputi minat, cita-cita, rasa ingin tahu, keinginan melaksanakan sesuatu dengan sukses dan sebaik-baiknya. Menurut Winkel 2006, minat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Menurut Darmadi 2009, seperti yang diungkapkan oleh Effendi dan Praja 2007, bahwa belajar dengan minat akan lebih baik daripada belajar tanpa minat. Menurut para ahli, cita-cita adalah keinginan, harapan, dan tujuan yang selalu ada dalam pikiran. Cita-cita yang bersumber dari diri sendiri akan membuat seseorang berupaya lebih banyak yang dapat diinginkannya.
dengan sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Menurut Suciati dan Prasetya, 2001. Motivasi belajar dapat menentukan tercapai atau tidaknya suatu tujuan, sehingga semakin besar motivasi belajar, maka akan semakin besar kesuksesan yang akan diraih, dan semakin cepat cita-cita akan tercapai. Menurut Sondang 2004. Jadi setelah ini mungkin teman-teman bisa paham apa itu cita-cita dan bagaimana cara kita meraihnya. Tentu harus dipersiapkan sejak sekarang. Baiklah, dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir juga lah layanan bimbingan klasikal kita pada kali ini. Semoga layanan ini dapat memotivasi teman-teman untuk mencapai cita-citanya. Dan semoga harapan dan cita-cita kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Baiklah, kita akhiri layanan bimbingan klasikal kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas kekurangan. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.